Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, dalam beberapa hari belakangan ini berita sangat riuh ya, sangat ramai terkait dengan rencana stadion baru dari Manchester United, di mana sudah diputuskan Manchester United akan membuat stadion baru. Arsitek bahkan sudah ditunjuk, lalu juga model ya, kira-kira akan seperti apa, maket secara digital juga sudah disebar, pernyataan resmi juga sudah dikatakan oleh perwakilan dari klub, bahkan dari Sir Jim Ratcliffe sebagai co-owner dari Manchester United. Tapi menurut gue ya, rencana ini meninggalkan beberapa pertanyaan, paling tidak dari sisi gue. Dari beberapa podcast yang gue dengarkan, podcast luar lebih tepatnya, lalu juga beberapa semacam kayak media yang gue baca, rencana pembangunan stadion baru dari Manchester United ini masih meninggalkan menurut gue ya, dan ini tertinggal, yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan dan bahkan bisa jadi kejanggalan-kejanggalan terkait dengan rencana project yang sangat ambisius menurut gue. Manchester United sebagai salah satu klub dengan sejarah besar, ukuran klub juga salah satu yang terbesar bahkan secara global, sangat wajar memiliki stadion besar, stadion kelas dunia. Old Trafford sudah sangat jauh tertinggal menurut gua. Tapi sekali lagi, dengan situasi saat ini ada banyak hal yang harus dijawab menurut gua, atau bahkan dijelaskan oleh Manchester United, oleh pemilik Manchester United. Kali ini gue akan membahas 5 pertanyaan atau kejanggalan yang gue rasakan terkait dengan proyek besar ini. Nomor 1, tentu saja Sobat Football itu juga sudah banyak yang mengetahui, yaitu adalah situasi finansial, keuangan. Gimana ini stadion akan dibayar? Manchester United sampai dengan saat ini hutangnya sangat banyak sekali. Hampir 1 miliar euro atau bahkan sudah melewatin ya. Lalu juga ada keadaan dengan PSR yang sangat rapat sekali, sangat ketat sekali. Dan biaya dari stadion ini kabarnya akan menelan 2 miliar. Bagaimana mungkin klub yang sedang memiliki utang, katakanlah 1 miliar, merencanakan membangun stadion dengan harga 2 miliar. Klub-klub lain ketika mereka melakukan renovasi stadion atau bahkan membangun stadion baru, biasanya mereka membuat keadaan keuangan klub secara keseluruhan ini positif dulu, ini bagus dulu, baru kemudian mereka merealisasikan proyek membangun stadion yang baru. Dari mana dananya ini nanti? Ini masih tanda tanya besar. Pemerintah Greater Manchester sudah komitmen akan membantu, tapi harus diingat, pemerintah Greater Manchester ini tidak membantu membangun stadion secara langsung, tapi membangun kawasan. Karena dengan adanya stadion yang baru, butuh ruang terbuka, butuh pembangunan mungkin toko-toko ya, pembangunan public transport, hal-hal seperti itu. Itu komitmen dari pemerintah Greater Manchester. Tapi membangun stadion sendiri, stadionnya itu di luar tangan dari pemerintah Greater Manchester. Lalu seperti apa? Mengharapkan investor masuk. Investor ketika memberikan uang, mereka invest. Artinya apa? Mereka mengharapkan profit. Setelah profit, mereka akan ambil itu profitnya. Dan ini justru menurut gua ya, karena tidak ada uang yang masuk menurut gua, maka ya ini tidak akan memperbaiki keuangan klub bahkan dalam jangka panjang dengan masuknya investor menurut gue. Lalu apakah ada pihak lain yang akan menjadi pemilik dari Manchester United ya, co-owner seperti kayak Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya? Ini juga hal yang menurut gue tidak mudah. Harus ada pembagian lagi nih terkait dengan persentase kepemilikan dari Manchester United. Hal yang tidak mudah, sementara project ini sudah akan dilangsungkan. Jadi ini menurut gue hal yang complicated, bahkan meragukan. Kenapa? Karena ya ini hal yang mendasar. Kalau ini tidak jelas, ini harus sangat hati-hati. Situasi finansial terkait dengan pembangunan stadion Manchester United. Itu yang pertama. Lalu nomor 2, harga tiketnya akan berapa? Ini juga penting menurut gue ya. Dari akun 1958 ini mengatakan bahwa rencana dari 100.000 kapasitas stadion baru ini, 15%-nya ini untuk corporate hospitality. Jadi tiket-tiket hospitality ini harganya
tinggi sekali. Ini harga paketan yang sangat mahal sekali. Dan ini bukan untuk fans, dalam tanda kutip fans-fans regular, fans-fans biasa. Ini bukan untuk ya yang datang hanya untuk menyaksikan pertandingan saja, apalagi datang secara regular. Fans lokal dari Manchester United. Ini penting ya, tiket akan berapa? Kenapa? Stadion ini kapasitasnya 100.000 orang dan diharapkan akan full. Cuman kalau ini tidak full, seandainya ini tidak full, maka tujuan dari pengembangan stadion ini tentu saja kan tidak tercapai, karena diharapkan kan dengan ya Old Trafford mungkin kapasitas tidak lagi memadai, oleh karena itulah diperluas. Tapi ketika harga tiket ini tidak jelas atau bahkan justru tidak tepat, akses masuk untuk fans-fans normal, fans-fans lokal akan sulit. Dan menurut gua fans lokal yang reguler itu sangat penting. Kenapa? Mereka lah nih yang secara teratur ya, secara berlanjut menyaksikan Manchester United setiap kali bertanding. Jangan lupa Manchester United itu tidak hanya berlaga di Premier League atau mungkin laga-laga di kompetisi Eropa. Kalau berlaga di kompetisi Eropa tentu saja, tapi ada juga kompetisi-kompetisi lokal menghadapi tim-tim dari divisi-divisi bawahnya, misalnya di Carabao League Cup ya, lalu juga di FA. Bagaimana dengan ini? Ini menurut gue juga harus dipikirkan. Belum lagi pertandingan misalnya midweek ya. Ini sangat penting karena gue melihat atau berpikir ketika stadion itu meninggalkan banyak space kosong, ini tidak bagus. Dan salah satu hal penting di situ adalah harga tiket, harus ada kejelasan. Lalu poin nomor 3, atmosfer. Tidak semua stadion baru ini bisa membawa atmosfer dari stadion awalnya. Stadion dari West Ham contohnya ya, ini tidak bisa membawa atmosfer yang seperti itu. Dengan makin besarnya stadion, maka atmosfer yang diharapkan juga semakin besar. Walaupun gua baca bahwa arsitek dari pembangunan stadion baru ini ingin supaya jarak antara lapangan dengan penonton itu tidak terlalu jauh. Iya, itu bagus, tapi tetap bagaimana atmosfernya ini juga harus diatur. Dan ini sangat berkaitan dengan harga tiket itu tadi. Ini seperti apa penentuannya. Jadi menurut gua ini sangat penting. Atmosfer, bagaimana cara menciptakan atmosfer yang sama baiknya dengan Old Trafford, minimal itu atau bahkan lebih bagus lagi. Tapi ini tidak mudah. Lalu poin nomor 4, Old Trafford akan jadi apa? Akan seperti apa? Rencana stadion ini 5 tahun. Oke, setelah stadion baru, kabarnya akan ada 12 bulan untuk meruntuhkan Old Trafford. Jadi di waktu yang bersamaan Manchester United akan memiliki 2 stadion di kawasan yang terlalu dekat. Ini bukan hal yang ideal. Kalau gue lihat ya, denah dari stadion baru ini akan banyak memakan ruangan parkir. Ini akan seperti apa? Bagaimana nanti cara pengaturannya? Ruangan di situ saat ini terlihat luas, tapi dengan adanya 2 stadion di waktu yang bersamaan, ini akan apa ya? Ini akan terasa berbeda sekali, akan terlalu sempit. Lalu menurut gue, bagaimana juga keadaan-keadaan misalnya proyek tersebut molor. Berarti perobohan Old Trafford juga akan molor. Berarti dalam waktu yang agak sedikit panjang Manchester United akan ada 2 stadion, yang satu sedang dibangun, yang satu sedang ada, dengan tentu saja penurunan kualitasnya. Ini bukan hal yang menurut gue juga ideal. Jadi rencana terkait dengan Old Trafford ini juga harus dibuat sekonkret mungkin, sejelas mungkin. Lalu bagaimana juga misalnya hal-hal yang akan dipindahkan dari Old Trafford, hal-hal yang ada jelas melekat sejarah Manchester United di sana. Patung Trinity misalnya, lalu juga plakat München. Ini akan seperti apa? Hal seperti itu menurut gue juga harus diberikan kejelasan. Karena sampai dengan saat ini menurut gue rencananya gue belum dapat ya akan seperti apa itu. Lalu yang terakhir yang juga penting, Glazer. Akan seperti apa Glazer di Manchester United? Apa yang akan terjadi? 20 tahun mereka tidak berinvestasi sama sekali di stadion. Ineos dengan Sir Jim Ratcliffe datang, tapi mereka hanya 1/4 saja nih, 1/4 pemilik tapi menjadi yang terdepan, pemimpin proyek besar ini. Ini menurut gua hal yang hal yang ambigu sebenarnya. Lalu ketika stadion ini jadi, Manchester United mendapatkan revenue tambahan, Glazer akan mengambil keuntungan lagi. Ini menurut gua bukan hal yang fair sebenarnya. Lalu seperti apa akan keadaannya? Dan ya
balik lagi ke poin nomor satu ya, karena ada Glazer, maka membicarakan juga terkait dengan finansial. Ini akan seperti apa pembayarannya? Apakah dengan utang lagi? Dengan utang lagi jelas akan menambah beban lagi. Ini menurut gue juga harus diperjelas ya. Keadaannya akan seperti apa? Karena menurut gue dengan tetap adanya Glazer seperti ini, lalu Ineos bekerja secara lebih aktif, dan pada akhirnya Glazer yang tidak melakukan apa-apa akan mendapatkan keuntungan yang akan mereka ambil, dan itu lebih besar tentu saja terkait dengan porsi kepemilikan. Ini tidak betul menurut gue, ini tidak bisa dilanjutkan. Stadion ini luar biasa, stadion baru ini luar biasa, fantastis. Dan mungkin juga sudah waktunya, gue merasa juga mungkin ini sudah waktunya Manchester United memiliki stadion seperti gue katakan ya, stadion besar, stadion mega, stadion kelas dunia. Tapi tetap masih ada banyak pertanyaan dan bahkan kejanggalan. Banyak mungkin yang saat ini silau ya dengan rencana ini tentang gambaran masa depan stadion. Tapi stadion baru ini juga merupakan langkah krusial yang vital. Karena kalau salah melangkah, bukannya klub ini akan menjadi lebih prestisius dengan stadion barunya yang berkelas dunia, tapi justru rencana pembangunan stadion baru ini akan menjadi sandungan yang besar untuk perjalanan klub di masa depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada kejanggalan lainnya, ada pertanyaan lainnya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.